Sudah bisa? Halo? Belum, Bapak. Proses. Belum. Masih proses, Pak. Sudah proses. Belum kelihatan ya. Sudah kelihatan Oke, sekarang. bagus. Ya. Mohon maaf, beban berat dari laptop saya atau signal ataukah teknis saya kurang kuasai atau bagaimana dalam mengatasi masalah ini, saya mohon maaf. Tidak Beli apa-apa, Pak. laptop baru, Pak. Beli laptop baru, Jo. Ya, rupanya harus beli laptop baru kalau ada rezeki. Iya. Semangat Pak Witak, semangat. Ayo, disilakan Pak, Ya, udah terima tampil. kasih. Ya. Walaupun masih draft, masih banyak kekurangan, tetapi kami coba mempresentasikan apa yang kami sudah buat. Komputernya nampaknya memang tidak kuat, Bapak. Iya, Ini terlalu berat. Karena- Not responding gitu. Not responding. iya, betul. Nah, Mohon maaf. Bisa lagi, Bapak. Ya. Bisa lihat? Bisa. Ya. Itu naskah kurikulum masih draft. Saya kali lalu pernah presentasikan, walaupun masih draft juga, dan ada tambahan sedikit, belum lengkap mengingat banyak kesibukan. Tapi kita berusaha membuat ikut sistematika yang diberikan. Kalau naskah akademik waktu lalu bebas katakanlah. Ini kita coba ikut tapi belum lengkap. Jadi seperti dikatakan waktu lalu, ini saya ada tambah dalam daftar isi landasan kurikulum, landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis antropologis, landasan iptek, landasan psikologis. Walaupun belum diuraikan semua, tapi sudah coba membuat draft ini. Bab 2 rumusan visi dan misi sekolah, rumusan visi, rumusan misi. Bab 3 model kurikulum, ada struktur kurikulum, muatan kurikulum, modelnya belum ditentukan karena membutuhkan rapat atau katakanlah in-house training nanti mulai hari Senin, mungkin bahas bersama guru-guru juga. Tujuan pendidikan di bab 4, lalu bab 5 struktur teladan. Bab 6 strategi implementasi, penutup. Yang pertama landasan kurikulum, landasan spiritual seperti dikatakan oleh teman-teman yang lain bahwa berdasarkan spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Jadi mungkin sama dengan Pak Anso maupun teman yang lain tadi, solidaritas kita ambil dari Renstra, kemudian kita menyesuaikan juga dengan kondisi di sekolah kita. Ada solidaritas, spiritualitas. Landasan spiritualitasnya ada solidaritas, kemudian saya tidak uraikan, tentu sekali berkaitan dengan rasa solider satu sama lain, karitas, cinta kasih seperti dipaparkan oleh teman yang lain tadi, karena ini dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, Renstra. Subsidiaritas juga sama dari Renstra, dan juga kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian spiritualitas Santo Mikael itu kesetiaan. Ini kita ambil dari Santo Mikael. Bahwa SMP Katolik Santo Mikael dengan pelindung Santo Mikael dalam gereja Katolik dikenal ada 3 malaikat agung. Salah satunya ada Santo Mikael yang menjadi pelindung sekolah ini. Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah. Santo Mikael adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Santo Mikael yang memimpin perang melawan iblis atau setan karena kesetiaannya pada Allah. Sesuai dengan ajaran iman tersebut, maka seluruh warga sekolah ini diharapkan memiliki kesetiaan kepada Allah sebagai pencipta umat manusia. Implementasi kesetiaan tersebut ditunjukkan juga dalam tugas dan kegiatan di sekolah,
seperti kesetiaan pada pimpinan dan disiplin sekolah. Berikut dari Santo Mikael juga kepemimpinan. Dalam perang melawan iblis atau setan, Santo Mikael tampil dengan gagah perkasa, melangkah karena Tuhan Allah menyertai dia. Santo Mikael dengan penuh keberanian bertempur melawan musuh dunia, yaitu iblis atau setan. Santo Mikael dengan pasukannya berhasil atau menang berperan melawan Lucifer dan pasukannya. Oleh karena kepemimpinan yang baik dari Santo Mikael, sehingga dia mampu menggerakkan pasukannya dalam perang melawan iblis atau setan, sampai berhasil dan menang. Untuk itu, seluruh warga sekolah ini diharapkan meneladani kepemimpinan Santo Mikael tersebut dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Landasan filosofis, kita ambil dari Ki Hajar Dewantara, walaupun itu di Jawa, tetapi ini kan sudah nasional, sudah dikenal. Ada 3 hal penting dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Ingarso Suntulodo, yang pertama, yang kedua Imadia Mangunkarso, kemudian yang ketiga Tutwuri Handayani. Ini sudah bersifat nasional. Kemudian yang berkaitan dengan filosofi kedaerahan, tentu sekali seperti teman kami yang sampaikan tadi, tokoh lokal yaitu Bapak Sam Ratulangi. Saya tidak baca satu persatu. Dengan semboyannya Sito Timou Tumoutou, artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Semangat dari Bapak Sam Ratulangi dengan moto atau semboyan tersebut menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk senantiasa bersekolah dan menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Sebagai penerapan dari unsur budaya sistem pengetahuan ini, maka para peserta didik harus giat belajar dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap hari, juga menambah pengetahuan dengan membaca buku-buku di perpustakaan dan mencari informasi lewat internet. Landasan sosiologis, antropologis, sebagaimana ini kita tahu bahwa sistem organisasi kemasyarakatan kuat di daerah ini, maka yang ditonjolkan oleh masyarakat di daerah ini berkaitan dengan sekolah adalah semangat gotong royong atau budaya Mapalus dengan semboyan torang semua basudara. Dalam konteks sekolah, budaya Mapalus itu gotong royong tersebut terlaksana juga di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, penerapan budaya Mapalus di sekolah saling membantu jika ada warga sekolah yang sakit dan mengalami musibah atau bencana. Landasan iptek psikologis belum dimasukkan. Kemudian bab 2, rumusan visi dan misi sekolah. Visi membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, sesuai semangat Santo Pelindung Santo Mikael. Misi mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, pengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Belum ditambah keterangan penjelasan lebih lengkap. Kemudian bab 3, model kurikulum, ada struktur kurikulum, itu penjelasan tentang kurikulum dari pemerintah maupun dari pendapat-pendapat para ahli. Saya tidak bacakan. Dan model kurikulum yang pasti nanti akan dibicarakan bersama dengan guru-guru. Nilai inti sekolah dalam pembelajaran setiap mata pelajaran ini pernah saya bacakan dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sampai dengan prakarya, 10 mata pelajaran. Saya tidak bacakan lagi. Kemudian berikutnya ada muatan kurikulum. Itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kita ambil dari dokumen kurikulum 2013 karena memang dari dasar itu juga kita mau menyusun, menyempurnakan kurikulum unggul ini. Dari apa yang kita sudah pernah buat. Muatan kurikulum seperti itu, nanti ditambah unggulnya, sesuai dengan kurikulum unggul yang kita desain
atau susun. Bab 4 itu tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Dalam Gravissimum Educationis dikatakan bahwa hakikat pendidikan Katolik yang multikultur dan berakar pada kebudayaan demi kesatuan dan kedamaian sejati dinyatakan dalam Gravissimum Educationis nomor 1. Dan seterusnya di situ jelas tujuan pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Bisa dilihat, saya tidak bacakan. Tujuan pendidikan di sekolah tentu sekali karena kurikulum ini unggul, maka nilai inti sekolah dan keutamaan serta budaya sekolah di SMP Mikael itu ada 7, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, kesetiaan kepemimpinan, dan gotong royong. Itu dari Renstra, kemudian kita menyesuaikan dengan di sekolah, situasi di sekolah, menyesuaikan dengan semangat Santo Mikael. Itu sudah pernah disampaikan. Kesetiaan, kepemimpinan itu dari Santo Mikael, dan gotong royong itu berkaitan dengan budaya sekolah, budaya yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Ada dari Kuncoro Ningrat, ada 5, sistem religi dan upacara keagamaan masuk, kita ambil dari naskah akademik yang sudah dikirim kemarin, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, tidak bacakan lagi, kesenian, tujuan pembelajaran, mata pelajaran atau RPP, itu kita ambil yang tadi, kemudian nanti akan dilengkapi lagi, tentu sekali berkaitan dengan keutamaan spiritualitas dari Santo Mikael tersebut per mata pelajaran, per RPP tentu sekali. Nanti akan dilengkapi, disempurnakan. Maaf ini tidak teratur karena belum diatur. Struktur keteladanan belum dimasukkan dari unsur-unsur keutamaan Santo Mikael. Kemudian implementasi. Ini belum lengkap juga di bab 6, ada intrakurikuler, tentu sekali berkaitan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Pembelajaran reguler, dan semua mata pelajaran ada 10 tadi, dan ekstrakurikuler berkaitan dengan kegiatan pengembangan diri. Belum dilengkapi hal-hal lain yang ditawarkan atau disampaikan oleh dari kerangka yang dikirim. Belum lengkap, tapi itulah yang kami kerjakan, dan dalam waktu dekat hari Senin kami akan segera menyelesaikan semuanya ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam draft naskah kurikulum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Witak. Ya, mungkin saya terlambat masuk tadi. Apakah ada sekolah yang belum presentasi? Ya, karena ternyata ada 3 sekolah yang saya sudah mencoba memanggil tadi di ruang virtual ini, tapi belum ada respon. Jadi para narasumber, mungkin hanya 4 sekolah yang mengikuti FGD 2 di sesi 2 ini. Jadi untuk menanggapi, melengkapi, memberikan masukan itu akan kita dengarkan dari para narasumber kita yang hebat. Untuk pertama kami beri kesempatan kepada Pak Adi. Gimana Pak Adi? Ya, sebentar Ibu. Ya. Ya. Sebelum ke Pak Adi nanti yang terakhir, saya mau menambahkan sedikit ya Ibu. Ya, disilakan Mas Hendy. Ya. Nanti setelah ini porsi banyak akan ke Pak Heri, Ya. yang kita akan berbicara tentang kurikulum prototipe. Apakah Bapak Ibu sudah mendengar isu tentang kurikulum prototipe, Ibu? Bapak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum ya. Ya, nanti kita akan dalami bersama tentang kurikulum prototipe. Jadi kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena hal-hal yang esensial telah kita dapatkan melalui galian atas naskah
akademik dan naskah kurikulum unggul kita. Jadi ketika nanti kita akan, misalnya nanti ada dinas tempat yang mengutarakan tentang kurikulum prototipe, ini ada desas-desus kurikulumnya baru loh ini nanti di 2022. Kan tetapi sebenarnya kita sudah siap dengan struktur unggul kita, struktur keteladanan kita, bagaimana mensinergikan antara nilai-nilai, yakni dari nilai-nilai YPKKM ya, YPKKM tentang kasih, cinta kasih, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Selanjutnya keutamaan-keutamaan dari Santo Santa Pelindung, tokoh nasional, lalu juga tentang kearifan-kearifan lokal budaya kita, entah itu Mapalus, Tari Maengket, Kabasaran juga ya, Kabasaran, lalu ada yang tentang musik kulintang, dan kita sinergikan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dalam struktur keteladanan kita itu kan juga ada strategi implementasi. Bagaimana strategi implementasi mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler. Jadi semua lini kita masuki, lalu dengan pendekatan yang baik itu disipliner, yang tadi Pak Witak utarakan tentang mata pelajaran, atau yang interdisipliner, bahwa masing-masing mata pelajaran itu ketika nanti project base gitu ya, mungkin project base ini akan kita dalami, kita gali di tahun kedua, Bapak Ibu. Jadi ada sinergi antara masing-masing mata pelajaran dengan kumpulan mata pelajaran dengan entah apapun itu bentuk proyeknya, dengan struktur keteladanan yang akan kita tularkan atau akan kita imbaskan mulai dari guru-guru terlebih dahulu. Tuh. Lalu catatan untuk 4 sekolah ini untuk semua saja ya, saya rangkum menjadi satu. Nanti kalau ada hal-hal yang menjadi perhatian, mohon disimak baik-baik Bapak, Ibu. Yang pertama adalah, ya kami merasa sangat bahagia, kami sangat bersyukur ketika Bapak Ibu telah berani mendobrak kemapanan yang selama ini telah disediakan, entah itu dalam bentuk form, tabel, atau buku-buku acuan ketika kita tinggal mengisi, atau bahkan copy paste begitu ya. Jadi kurikulum yang kita desain, kita bukan kembangkan ya, memang kita desain, ini merupakan kurikulum unggul yang bersumber dari keunggulan-keunggulan di masing-masing sekolah. Tadi yang jelas itu dikatakan Ibu Farida dan Ibu Steril. Bagaimana sekolah kami ingin mengunggulkan sekolah. Ada sisi-sisi optimisme. Lalu yang menjadi catatan yang bisa ditambahkan adalah ketika Bapak Ibu membuat landasan, menulis landasan kurikulum, entah itu landasan tentang spiritualitas yang dari kongregasi, dari keuskupan, dari Renstra Yayasan, ya, atau dari Santo Santa Pelindung, itu kita refleksikan ke dalam apa yang menjadi kekasan dari masing-masing sekolah kita. Jadi landasan tiap masing-masing landasan itu berbicara apa di konteks masing-masing unit sekolah. Gitu ya. Memang ada kesamaan Bapak, Ibu. Akan tetapi kesamaan itu tentu tidak akan memudarkan makna-makna dari keberagaman, karena kurikulum memang disusun
didesain untuk memenuhi kebutuhan lokal. Oleh karenanya, salah satu sumber penyusunan kurikulum adalah yang tempo lalu kami ungkap, itu kesadaran akan pasar kita. Dinamika masyarakat bagaimana, nilai-nilai dan keutamaan seperti apa, lalu kebutuhan peserta didik kita seperti apa, dan kita mau mengevaluasi kurikulum kita. Ya, jadi nanti kita refleksikan. Landasan-landasan itu kita refleksikan, kita tukikkan, kita refleksikan berdasarkan konteks setempat. Jadi misalnya landasan, kita mau membuat landasan ipteks begitu ya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketika kita berbicara teknologi pembelajaran, misalnya abad 21 dengan kita mau pendekatan digital seperti itu. Revolusi industri 4.0 apa 4.0 apa 4.0 itu, kita berbicara banyak tentang revolusi industri 4.0, tetapi struktur infrastruktur, sarana prasarana di teknologi digitalnya, Internet of Things misalnya seperti itu, kan tetapi jaringan internet tidak memadai di sana, di sekolah kita. Kan ya, untuk mengembangkan teknologi digital yang semacam itu kan rasa-rasanya kurang sambung antara yang ideal dengan yang real. Maka dalam ipteks gitu ya, dalam ipteks kita gali sesuatu yang teknologi-teknologi yang ada di sekitar masyarakat kita, misalnya teknologi pertanian, teknologi perairan, itu seperti Bu Lili itu kan banyak sekali sumber mata air, jadi mengolah soal teknologi perairan di sekolah Ibu Lili. Pak Anco jadi Spiderman, Pak. Saya itu jadi tertawa. Anso sudah terbalik, Pak. Spider menggantung, Pak Anso. Terkejut ya. Roba kasih Ya, Halo Pak seperti itu. Anso. Pak Anso bikin surprise. Hai. Jadi cakep. Maaf ya. Gimana ini? Menghilangkan Balik Bentar, saya itu kalau ketawa jadi Spiderman. Ini dengar maghrib langsung terbalik. Gak apa-apa, Pak. Mas Hendy udah nggak bisa berhenti ketawanya. Memang begini lah. Kaget saya, Pak. Bagaimana ini? Perhatikan. Pak Anso nakal sih. Ini monitor Balik Pak bagaimana? Adi, Pak Heri udah bisa siap belum? Saya ketawa nggak bisa berhenti. Ya. Ya, Hilangkan saja video. Balik. terlanjur Pak. Videonya dihilangkan, tapi visualisasi Pak Anco itu sudah Ya, ada iya. di kami. Ada. Dengar. Ya. Saya Video. ganti ya. Jangan lanjutkan Pak Heri dulu ya, maaf ya. dulu. Lah. Oke. Gimana ini? Terima kasih banyak Bu Lili, teman-teman semuanya, luar biasa pekerjaan yang, aduh, saya menangis, terharu saya. Benar, Ji. Saya itu sudah terharu, tapi kemudian Sebentar, dapat Ji. hiburan dari Ini Pak Anto. pakai tisu dulu deh. Ya, oke. Sumber Mas gandum. Hendy tadi sudah menyinggung tentang kurikulum prototipe 2022. Maka yang sekarang
saya akan coba menampilkan dan melihat bagaimana sih sebetulnya kurikulum prototipe itu. Dan kami sudah kirimkan bersama dengan surat IHT ya. Nah, yang di kolom chat juga sudah kami kirimkan itu, file itu sudah saya beri tanda-tanda merah begitu. Jadi mungkin nanti akan lebih, kalau sudah ada tandanya gitu akan lebih bisa dilihat, oh ini bagian penting dan seterusnya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama saya akan mulai dari file ini. Ini adalah dokumen kurikulum prototipe yang dokumennya ini untuk presentasi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti di dalam kurikulum prototipe itu ada strategi untuk implementasinya, yaitu fokus pada pelatihan SDM. Kemudian mengembangkan komunitas belajar. Praktek baik penerapan kurikulum prototipe. Dan seterusnya. Dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototipe. Pada ini ada sekolah penggerak, kemudian non-sekolah penggerak. Cuman, mengapa organisasi penggerak tidak? Dugaan saya karena belum tentu organisasi penggerak itu juga membahas tentang kurikulum. Tetapi mungkin di tahun depan atau kapan kita akan mencoba untuk bersinergi dengan kementerian, dengan GTK untuk mengatakan bahwa pelatihan kita itu kita merencanakan kurikulum, tidak cuma mengembangkan, dan sehingga mungkin nanti bisa menjadi apa ya, sekolah intervensi kita juga bisa berpartisipasi menjadi sekolah model, begitu. Mungkin ini ada gagasan sepintas untuk ke arah sana kami, karena keren nanti kalau ini bisa dilaksanakan. Nah, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Penerapan kurikulum prototipe dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Tahapnya dari 1 sampai dengan 4. Nah, kalau kita lihat, kita itu masuk ini. Kita bukan tipe 1, 2, 3, tetapi kita sudah kompleksitas tinggi. Melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Kita tidak lagi pengembangan, tetapi kita sudah mendesain, menciptakan, merencanakan kurikulum kita. Jadi kurikulum prototipe itu menjadi bagian dari kurikulum unggul kita. Nanti kita lihat mengapa kurikulum prototipe menjadi bagian dari kurikulum unggul kita. Gitu. Ini implikasi jam mengajar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya itu teringat bahwa POP itu di tahun 2020 itu sudah kita siapkan. Agustus 2020 semuanya sudah siap di dalam perjalanannya, tapi kemudian baru berjalan di akhir-akhir ini September 2021 mulai ada titik terang. Tetapi dokumen-dokumen kurikulum untuk POP, kemudian panduan, naskah akademik untuk POP semuanya sudah siap di 2020, dan kurikulum prototipe ini muncul 20 November 2021. Dan sekolah model itu juga sudah diterapkan, itu pun di tahun 2021. Nah, ini di dokumen ini akan dibahas 4 hal ini, kita cermati satu-satu. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan. Jadi, di sini ada kurikulum 2013, kurikulum pandemi, ini pandemi, kemudian 2022 Kementerian membuat kurikulum prototipe ini yang akan dilaksanakan 22 sampai dengan 24. Nah, di tahun 24 akan ada, kelihatannya akan ada revisi Undang-Undang Sisdiknas, kalau dilihat dari ini ya.
Penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Gitu. Nah, ini kerangka evaluasi 2013, kurikulum 2013. Macam ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan semua, ini kita sama kan, ide kurikulum, desain, struktur, isi, dan seterusnya. Karena memang ini bagian apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip merencanakan kurikulum, mendesain kurikulum, dan seterusnya. Di keilmuan kurikulum memang kita sudah sudah sama dengan kurikulum 2013 cara-caranya. Hasil evaluasi dokumen kurikulum ini, hasil evaluasi. Kemudian hasil evaluasi dokumen itu evaluasi input. Masih ingat CIPP Bapak Ibu? Semoga masih. Kalau ingatnya masih, tetapi untuk melakukannya ya proses lah, bertahap. Saya masih ingat waktu itu Bu Lili mengatakan bahwa ternyata kami melakukan rapat evaluasi, bukan evaluasi kurikulum. Hasil evaluasi implementasi ini adalah hasil evaluasi implementasi. Implementasi itu diproses dan produk. Implementasi proses, produknya anak-anak dievaluasi gimana. Karakteristik kurikulum prototipe yang pertama, mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual. Nah, yang sekarang kita buat kurikulumnya, kita rencanakan, kemudian kita ciptakan kurikulumnya itu di ini, sosial, emosional, dan spiritual. Gitu ya. Nah, yang di kurikulum-kurikulum yang lalu tidak ada yang memfokuskan ke arah ini, sosial, emosional, spiritual. Standar kompetensi lulusannya ada, kemudian dari undang-undang tentang Sisdiknas ada, ini masuk semuanya. Undang-undang Dasar 45 ada, tetapi tidak pernah ini menjadi fokus sosial, emosional, spiritual, tidak khusus membuat kurikulumnya. Gitu. Nah, ini kita coba untuk membuat. Kemudian berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks. Kurikulum kita sesuai konteks kan? Apa sih? Budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Begitu. Nanti di proyeknya kan menjadi bagian kebutuhan murid juga. Karakteristik utama kurikulum prototipe itu berbasis proyek. Proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter ini pelajar Pancasila. Mereka kurikulum prototipe melewati proyek, berbasis proyek untuk mempergunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Tetapi sebetulnya di dokumen-dokumen yang ada pun itu seharusnya secara keseluruhan pendidikan itu dan pembelajaran larinya ke profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial dan seterusnya. Karakteristik utama pengembangan karakter. Pengembangan karakter, analisisnya begini, di 2013 itu sudah. Kurikulum 2013 itu sudah menekankan ini pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Ingat, ini dikatakan namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum itu apa? Mata pelajaran. Kalau dibilang struktur kurikulum itu mata pelajaran. Nah, di sini diakui oleh kementerian bahwa kurikulum 2013
belum memberi porsi khusus untuk struktur kurikulumnya. Sebetulnya juga sudah ada, gitu. Tetapi secara teknis bagaimana meng-create itu semua tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah bahkan di kognitif sama keterampilan. Di Permendikbud nomor 21 atau berapa yang kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang ditulis di situ kompetensi dasar untuk kognitif dan keterampilan. Begitu kan? Nah, sekarang kita membuat kompetensi dasar berdasar atau berbasis budaya, core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila. Jelas ya, jadi kurikulum unggul kita itu belum, dokumen kurikulum unggul kita belum memasukkan mata pelajaran di dalam dokumen kurikulum ini ya. Lupakan dulu struktur kurikulum KTSP dan sebagainya, buku 1 tutup. Buku 1 tutup, lagi PPKM tutup saja gitu. Nah, di dalam struktur kurikulum prototipe itu 20-30% jam pelajaran setiap mata pelajaran dipergunakan untuk proyek. Dan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan kita, profil pelajar Pancasila itu masuk di dalam seluruh mata pelajaran. Gitu. 100%. Jadi dalam struktur kurikulum unggul kita itu 100% jam pelajaran untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita unggul di situ. Terus bagaimana caranya? Kita sudah menyusun juga strategi pembelajaran. Gitu. Menyusun strategi pembelajaran. Terus kemudian tema utama pembelajaran berbasis proyek. Kementerian sudah menetapkan 7 tema di dalam pelaksanaan 2022, tahun ajaran 2022. Itu ada 7 tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kearifan lokal menjadi tema juga. Karena, nah ini begini, kementerian melihat itu sebagai kearifan lokal produk dari budaya. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi bahwa budaya menurut Kuncoro Ningrat itu kan dari sistem berpikir, kemudian olah rasa, tindakan, dan produk. Yang semuanya itu dipergunakan untuk belajar, untuk kita lebih bermartabat. Gitu. Nah, nggak tahu kearifan lokal di sini apakah ya mestinya harusnya dari sistem berpikir, filosofi dari kearifan lokal itu bagaimana, kemudian ini disampaikan kepada anak didik kita. Digabung dengan core value, keutamaan, dan seterusnya. Itu keunggulan di kurikulum kita. Nah, yang bagian ini itu nanti bisa dilihat critical thinking tier. Itu mirip di sini. Ada bagian di mana evaluasi dan refleksi. Selalu ada refleksi. Nah, di kurikulum prototipe ini selalu muncul kata refleksi terus seperti itu. Pelajaran fokus pada, nah ini Bapak Ibu, silakan dibedah besok pada saat IHT, kemudian untuk materi ini ditampilkan, dibahas bersama-sama dengan guru. Pembelajaran mendalam,
saat ini dirasa sangat padat materi pembelajaran untuk anak-anak. Terus, maka kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran. Misalkan, mata pelajaran bahasa Inggris itu dalam 1 tahun terdiri dari 10 atau 11. 10 ya, katakan 10. 10 pokok bahasan. Kemudian setelah dianalisis mendalam oleh semua guru bahasa Inggris, ternyata materi yang esensial hanya 1 sampai 5. Ada 5 pokok bahasan. Guru boleh dan harus tentunya untuk menentukan sendiri materi esensialnya. Sekolah Bu Lili melihat materi esensialnya pokok bahasan 1 sampai 5. Sekolah Pak Anso melihat pokok bahasan yang esensial 4 sampai 7 misalkan. Tidak masalah. Satu sekolah satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Karena sesuai dengan konteks dan personalisasi. Konteks sekolahan Pak Anso dengan konteks sekolahan Bu Lili berbeda. Nah, ini kejelian para guru untuk menentukan materi esensial di setiap mata pelajarannya. Ini kita berbicara kurikulum prototipe ya. Kemudian terus, nah, nanti akan ada perbedaan kalau di kurikulum 2013 dan kurikulum yang lalu-lalu itu mengenal kompetensi dasar. Kompetensi ini contoh ya, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4. Kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, tidak pernah ada KD-nya kan Bapak Ibu? Tidak pernah. Kemudian di sini kompetensi dasar 3.1 menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan dan seterusnya. Kompetensi inti 4 ini. Nah, yang nantinya di kurikulum prototipe dirubah menjadi capaian pembelajaran gitu. Dirubah menjadi capaian pembelajaran. Itu ya, dan capaian pembelajaran itu dibuat naratif. Pelajar mampu bersikap menjadi penyimak. Bersikapnya bersikap yang mana? Gitu. Keunggulan kita sudah mendefinisikan dan membuat semuanya di dalam kurikulum unggul kita. Saat mau mempergunakan atau mengintegrasikan kurikulum prototipe, itu akan sangat lebih mudah. Itu ya. Kemudian ini fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Karakteristik utama yang ketiga, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Apakah selama ini guru-guru diminta untuk merancang kurikulum? Tidak. Guru-guru diminta untuk mengembangkan kurikulum. Tetapi terminologi yang di sini dipergunakan perancangan kurikulum sekolah. Ini bukan perancangan, tetapi fleksibilitas bukan perencanaan, juga bukan perancangan, tapi pengembangan. Dan yang dimaksud perancangan kurikulum sekolah ini, perhatikan Bapak Ibu. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kelas 7 saja, tujuan pembelajarannya di kelas 7.
guru kelas 7 yang membuat tujuan pembelajaran ini. Begitu ya. Di kurikulum prototipe itu menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun. Ini untuk SMP itu 3 tahun. Fasenya fase D 3 tahun. Artinya apa? Sini memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Artinya guru, misalkan guru agama, bahasa Inggris saja. Guru bahasa Inggris kelas 7, 8, 9 berkumpul, kemudian menganalisis materi esensial dari kelas 7 sampai kelas 9, kemudian merumuskan capaian pembelajarannya dari kelas 7 sampai kelas 9, ini ada prinsip kontinuitas. Kemudian membuat tujuan pembelajaran secara kontinu dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi tujuan pembelajarannya menjadi satu kesatuan. Gitu. Kalau dulu kan RPP yang buat per guru sendiri kan. Tujuan pembelajarannya ya guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya sendiri-sendiri. Tetapi di sini tidak, di kurikulum prototipe. Harus kumpul bersama-sama, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang kontinu. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Tapi kurikulum prototipe tidak menetapkan jam pelajaran per tahun. Gitu. Misalkan bahasa Inggris kelas 7 itu per tahun ada 60 jam atau 100 lah. 100 jam pertemuan. Nah, 100 jam itu mau diselesaikan dalam 2 bulan, 3 bulan, atau 2 minggu, itu terserah. Sekolah dan guru diberi kewenangan untuk menentukan itu. Nanti jadwal pelajarannya pun juga akan bisa fleksibel juga, konsekuensinya kan seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini paham ya nanti ya. Nanti untuk mendiskusikan dengan teman-teman di sekolah, semoga paham. Bu Lili ada pertanyaan, Bu? Enggak, mohon izin untuk doa Angelus, Pak Heri. Apa Bu? Apa Bu? Kami memohon izin untuk doa Angelus. Oh, ya. Kita ikut Mari. Bita. Silakan, Bu. Baik, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya karena sengsara dan salibnya kami kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak Heri. Iya Bu, terima kasih juga. Begitu ya, di kurikulum prototipe jam pelajarannya 1 tahun gitu. Ini nanti yang membuat jadwal pelajaran dan ini kepiawaian untuk memanage sekolah bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kalau tidak fleksibel dengan perubahan-perubahan, maka yang terjadi adalah nggak bisa kembali aja seperti dulu jam pelajarannya tetap. Itu ya. Mohon di-mute Pak Ansel, mohon terima maaf. kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Pak Ansel, mohon di-mute. Maaf. Enggak apa-apa Bu Lili, itu Pak Anso lagi panik itu. Karena videonya salto tadi. Ya. Videonya salto. Ini sedang kami kirim video tutorial untuk mengubah kembali tegak begitu. Biar di setting dulu. Kami mute dari sini. Oh. Baik, silakan Pak Heri. Ya, Bu. Balik lagi. Kalau gini terus nanti yang salto Bu Lili gantian kan ya. Kalau jadi ketawa lagi kan, Bu. Nah, terus saya teruskan ya. Untuk membuat capaian pembelajaran, ini tadi ini ya. Capaian pembelajaran. Fase A itu untuk SD, kita fase D. SMP itu fase D. Ini contoh capaian pembelajaran. Kemudian ini juga diberi alternatif di dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Alternatif 1, alternatif 2, alurnya seperti ini. Kerangka dasar kurikulum operasional nanti alurnya seperti ini. Ini menjadi bagian penting juga catatan ini. Satuan pendidikan dan pendidik ini pendidik. Memiliki keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional. Di Kementerian nanti hanya menyediakan contoh kurikulum operasional. Memilih atau memodifikasi. Jadi Bapak Ibu hanya diminta memilih atau memodifikasi saja. Jika ini Bapak Ibu mempergunakan atau sekolah penggerak yang mempergunakan ini ya, mempergunakan kurikulum prototipe. Tetapi buat kita kan enggak, hilang. Kita kan enggak seperti ini. Hilang lagi. Kita sudah merencanakan, menciptakan, mendesain. Sedangkan struktur kurikulum kita di kurikulum prototipe ini tingkat SMP minimal ini ada 3 kali dalam 1 tahun ajaran itu proyek. Proyeknya proyeknya itu apa? Sekarang kita refleksikan bagaimana kita sebagai guru kemarin-kemarin itu memberi tugas kepada anak-anak kita. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan proyek? Nanti akan kami jelaskan juga. Kemudian bagian penting juga, yang SMA saat nanti lulus, itu harus membuat, kok saat nanti lulus? Saat kelas 3,
syarat kelulusannya harus membuat IC ilmiah. IC ilmiah. Ciri ilmiahnya di dokumen karya ilmiahnya ada catatan kaki, sitasi. Maka apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan di naskah akademik dan di dokumen kurikulum, tolong tularkan kepada anak-anak kita. Ada sitasi, ada catatan kaki. Pak, di tempat kami nggak pernah ada komputer, anak-anak nggak pernah pakai itu. Tidak apa-apa. Diajarkan membuat catatan kaki manual. Nah, kalau ini kutipan, diberi tanda 1, di bagian bawah catat. Ini sumbernya mana? Ya harus pakai manual. Prinsipnya kan pengalaman belajar yang diberikan kepada anak-anak ini yang akan kita sampaikan. Dulu ya belum ada komputer, tetap ada catatan kaki. Nah, ini saya ingin coba sampaikan alokasi waktu per tahun, per minggu, alokasi proyek per tahun, total jam pelajaran per tahun. Yang dikunci ini jam pelajaran per tahunnya. Gitu. Ini. Untuk pelaksanaan pembelajarannya, pokoknya total jam per tahun sekian. Tahun ajaran baru, anak-anak mau diisi bahasa Indonesia. Kelas 7A bahasa Indonesia. Sebulan bahasa Indonesia belajar tentang SPOK. 1 bulan terus dari jam 7 sampai jam 12 itu belajar SPOK terus. Selama 1 bulan. Dan selesai mau dilanjutkan dengan pelajaran apalagi, dan seterusnya. Fleksibel, bisa, sangat memungkinkan di kurikulum prototipe ini. Kurikulumnya memakai kurikulum unggul kita, kemudian teknis pembelajarannya dan segala sesuatunya memakai kurikulum prototipe. Bisa, sangat bisa. Ini perbandingan Ani yang mau ke kedokteran, ini untuk SMA. Tapi nggak apa-apa, kami jelaskan. Mau kuliah di kedokteran, dia ngambil kelompok pelajaran umumnya ini semuanya. Kemudian kelompok mata pelajaran MIPA yang diambil biologi sama kimia. IPS-nya sosiologi. Nah, temennya satu kelas, si Wayan, itu mau kuliah bisnis atau sipil masih bingung. Terus kelompok mata pelajaran umum yang diambil ini. Sama dengan yang punya. Oh, kalau ini tadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Terus seninya ini seni musik, ini seni teater. Kemudian yang diambil kelompok mata pelajaran MIPA-nya fisika, matematika, peminatan. Tapi si Ani ambilnya biologi, kimia. Karena diberi fleksibilitas 1 tahun jamnya, ini sangat-sangat fleksibel. Sekolah juga harus fleksibel untuk menentukan jadwalnya. Guru-gurunya harus mengajar. Ini di jam yang sama-sama anak kelas 10, misalkan 10 atau 11 di jam yang sama, tetapi pelajarannya bisa berbeda. Gitu. Seperti halnya Bapak Ibu kuliah dulu. Ya, saya pernah kuliah, tapi kalau jam ngambilnya juga sama-sama teman sekelas, tetapi mata kuliah yang diambil bisa berbeda. Waktu semester 6, teman-teman ngambil mata kuliah semester 6, saya masih ngambil mata kuliah semester 2, gitu. Jadi selalu ada di belakang terus. Kemudian sosialisasi dan evaluasi kurikulum prototipe.
Ini sudah pernah dilakukan dan dihadiri di KWI ikut, kemudian Sanata Dharma ikut, IGI ikut, UNY, Unimed, UNS, dan seterusnya. Nah, evaluasi kerangka dan struktur kurikulum prototipe. Kerangka dan struktur. Strukturnya ini adalah mata pelajarannya. Kerangka dan struktur. Ini ada masukan, sebagian guru masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk memahami CP, capaian pembelajaran. Nah, jika kami sangat yakin ya, Bapak Ibu semuanya sudah membuat kompetensi dasar, merumuskan kompetensi dasar yang selama ini tidak pernah. Maka saat membuat capaian pembelajaran tentunya akan sangat ya ada kesulitan ya, tetapi kan kerangka berpikirnya menarasikan itu sudah dapat gitu. Maka dengan sendirinya apa yang Bapak Ibu kerjakan, merencanakan, menyusun, membuat naskah akademik, dokumen kurikulum itu sangat membantu. Karena kalau tidak pernah dilakukan, merumuskan capaian pembelajar ternyata juga ada kesulitan. Bagi guru-guru yang sudah yang sekolahannya menjadi sekolah model untuk kurikulum prototipe 2022 ini. Ini di Bitung kalau nggak salah. Ya, ini di Bitung. Di TK Manuel Bitung, kemudian ini di SMP mana. Ini ada yang merah-merah, bisa Bapak Ibu lihat nantinya. Kemudian saya ingin masuk satu lagi. Ini paparan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen di hadapan Komisi 10 DPR. Pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru. Yang dipaparkan adalah pembelajaran paradigma baru. Kurikulumnya tadi kurikulum prototipe 2022. Pembelajarannya diberi nama pembelajaran paradigma baru. Kemudian kalau ada orang mengatakan kurikulum paradigma baru, ya enggak apa-apa, tapi bisa dikatakan setahu saya di dokumen itu tertulis pembelajaran paradigma baru, itu aja. Gitu ya. Terus di dokumen ini langkah yang pertama kita diminta untuk memahami pembelajaran paradigma baru. Bagaimana sih pembelajaran paradigma baru? Sebelum masuk ke pembelajaran, tentunya di sini ada kurikulum, kemudian proses pembelajaran, kemudian assessment. Jika ingat model program Luber, itu kan ada kurikulum, desain instruksional, kemudian evaluasi kan. Nah ini kan kita banget gitu loh. Ini ada profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila menjadi hal yang penting, sangat penting. Jadi pembelajaran paradigma baru itu mau membentuk karakter profil pelajar Pancasila lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan di sini dikatakan budaya sekolah. Sini, profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian. Dibangun dalam keseharian. Artinya apa? Budaya ini menjadi budaya sekolah yang sudah baik. Itu seharusnya menjadi nafas hidup ekosistem sekolah. Gitu. Dihidupkan dalam diri setiap individu.
kalau pembelajaran paradigma baru itu mempergunakan proyek di dalam pendekatan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, kita sudah melakukannya dengan menggali core value, keutamaan, budaya. Nah, ini semua yang kita lakukan, termasuk nanti pembelajaran berbasis proyek, tidak hanya project based learning, tetapi project based teaching, project based living, itu semua akan menjadi budaya sekolah. Dan inilah profil pelajar Pancasila. Jadi skop kita jauh lebih gede untuk mendorong atau membentuk. Jadi kalau perang itu musuhnya ada di lembah, kita ada di atas, dikepung dari seluruh penjuru mata angin, nah diserang gitu. Profil pelajar Pancasila ada di tengah, itu diserang dengan core value, keutamaan, budaya, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, project based learning, project based living, project based teaching, semua. Di mana dasarnya itu di situ ada critical thinking, computational thinking. Kerangka kita sudah komplit. Nah, terus saya teruskan saja. Ini kerangka dasar kurikulum dan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SKL, standar isi, proses penilaian. Ini kan sudah sama kan dengan kerangka dasar cara berpikirnya kan sama. Ini ada konteks dan kebijakan lokal. Kurikulum unggul kita sudah sangat kontekstual dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kerangka dan struktur sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, di kurikulum prototipe itu tidak digali dengan naskah akademik. Ini akan kesulitan, sekolah-sekolah akan kesulitan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Lah, ada banyak sekolah yang tidak tahu karakteristik satuan pendidikannya. Beberapa refleksi dari teman-teman kepala sekolah yang ikut POP ini, awalnya juga kelihatan nggak tahu karakteristik satuan pendidikannya, tapi setelah membuat naskah akademik, oh ternyata sekolahku begini, sejarahnya begini, kondisi orang tuanya begini, pasarku seperti ini, budaya di sekitar sekolah atau budaya di daerahku seperti ini, akan kelihatan di situ. Jadi betapa pentingnya naskah akademik. Kemudian ada eksplorasi lingkungan sekitar. Prinsip pembelajaran. Oke, nanti bisa dipelajari pada bagian ini, pelajari sendiri ya. Kemudian anak perlu diberikan scaffolding, perancah, dukungan belajar secara terstruktur. Ini, Bu, Pak, dukungan belajar secara terstruktur. Artinya apa? Pembelajaran itu harus didesain. Jika pembelajaran Bapak Ibu tidak didesain, ya paling cuman memberitahu bahwa materi fisika tentang gerak seperti ini. Hanya memberitahu kepada siswa. Kan ya kejam ya kita ya. Kalau anaknya tidak tahu, kita kadang marah dan sebagainya. Semoga tidak sih. Terus kemudian ini, capaian pembelajaran memuat
sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi nanti capaian pembelajaran yang Bapak Ibu rumuskan ini ya, komprehensif dari kelas 7 sampai kelas 9 dan itu dalam bentuk narasi, cerita di situ. Kan asik ya. Tapi cerita untuk mencapai tujuan pembelajaran begitu. SMP kelas 7 sampai 9 adalah fase D. Terus mengembangkan modul, modul ajar, modul ada 2, modul ajar sama modul project. Modul ajar itu RPP, Bapak Ibu. Modul project adalah panduan untuk melakukan project. Komponen modul ajar ini ada refleksi peserta didik dan pendidik. Pendidik juga harus melakukan refleksi di dalam pembelajarannya dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu modul ajar itu di kurikulum prototipe seperti ini, Bu. Nih, ini tujuan asesmennya, kemudian ini langkah-langkah. RPP kan sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor berapa, nomor 4. Ini RPP gitu kan. Ini juga contoh sama membentuk tim pengembang kurikulum dan pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dan seterusnya. Saya mau tunjukkan yang ini. Saya lompati ya ini ya. Bisa dibahas nanti di oh ya, ini yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Ini yang dimaksud alur tujuan pembelajaran. Awal kelas 7, akhir kelas 7, sini awal kelas 8, tujuan pembelajaran, akhir kelas 8, sini awal kelas 9, akhir kelas 9. Jadi ada satu rangkaian cerita di tujuan pembelajaran tersebut. Keren ini. Secara esensi keren konsepnya, mengembangkan modul ajar. Nanti bisa dilihat sendiri. Assessment gini. Prinsip dari dokumen ini, Bapak Ibu nanti di dalam mengevaluasi peserta didik, membuat ulangan dan sebagainya, asesmennya Bapak Ibu diberi kewenangan untuk membuat instrumen sendiri, untuk membuat model instrumennya, dan merencanakan, kemudian melaksanakannya juga, Bapak Ibu diberi kewenangan. Ini paradigma assessment, ini yang bagian merah-merah silakan nanti dibaca. Saya ingin tunjukkan beberapa saja. Ini, pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment. Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment. Wah Pak, kan ya sulit Pak. Ya mari kita belajar gitu. Dan seterusnya. Ini yang menarik lagi di bagian ke-7, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Pada bagian yang lain ini coba nanti Bapak Ibu perdalam ya. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas, pendidik dan satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Saat ini kementerian untuk melihat mutu sekolah ada beberapa cara, salah satunya adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Salah satunya itu. Nah, data ini dikolek oleh pemerintah, akan kelihatan kompetensi minimalnya bagaimana sekolah di Indonesia.
kan tidak ada ujian nasional lagi. Ujian sekolah ya ada, boleh silakan, tapi bagian dari hal yang perlu dipertimbangkan. Nampaknya memang masih tetap harus ada ujian sekolah. Kemudian ini kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan. Artinya jika anak ini mempunyai progres belajarnya menjadi lebih baik, ini menjadi pertimbangan juga bagaimana guru menentukan kenaikan kelas. Gitu. Laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila, portofolio peserta didik. Portofolio nanti hasil dari tugas Bapak Ibu membuat naskah akademik, membuat dokumen kurikulum, lah portofolio yang bisa kami pergunakan. Ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, tingkat kehadiran, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang nanti silahkan dibaca-baca sendiri. Ini ya. Demikian Bu Lili. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Hendi. Nanti coba kalau masih ada waktu saya juga akan share terus bagaimana proyeknya. Tapi jika memang waktunya sudah mencukupi atau tidak ada, saya akan share semua materi yang saya sampaikan ini di kolom. Tadi sudah belum ya?